Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Rahmah dari Universitas Muhammadiyah Kota Sukabumi dengan Prodi Administrasi Publik dengan NIM 20307111033. Di mana pada tugas kali ini, saya akan menjelaskan beberapa tema yang terdiri dari 1. Mengembangkan perspektif jaringan. 2. Metode keputusan, keputusan intuitif. 3. Negosiasi, best alternative BATNA, dan Zone of Possible Agreement ZOPA. 4. Konflik dalam pengambilan keputusan, game theory seperti CEO. Pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai tema yang pertama, yaitu 1. Mengembangkan perspektif jaringan. Dalam tema tersebut, saya mengambil judul yang berkaitan dengan tema tersebut, yaitu jaringan sosial networks dalam pengembangan sistem dan usaha agribisnis, perspektif teori dan dinamika studi kapital sosial. Keterbatasan penguasaan sumber-sumber produksi berupa kapital material, terutama pengusahaan sumber daya lahan, modal finansial, dan teknologi, memerlukan upaya pendayagunaan sumber-sumber sosial sebagai potensi sumber daya lokal, serta dengan memperhatikan segi pemerataan atau equality dan inklusi sosial dalam operasionalisasi program pembangunan. Pada judul tersebut berupaya membahas perspektif teori sosiologi dalam dinamika studi kapital sosial, terutama aspek jaringan sosial networks yang dikaitkan dengan realitas sosial, terutama aspek pada tataran empiris, selaras dengan analisis teori kelembagaan baru atau New Institutionalism, teori jaringan, teori divisi inovasi, dan teori mobilitas vertikal. Ditemukan adanya ketidaksinkronan pengembangan sistem dan usaha agribisnis dengan dukungan lingkungan kebijakan atau policy environment. Selain itu juga ada ketidaksinkronan politik pengembangan agribisnis pada level makro dengan ketersediaan aturan informal atau informal rules di level meso dan mikro dalam komunitas. Kegagalan pengembangan agribisnis juga diyakini merupakan akibat ketidakmerataan sumber daya sosial dan kurangnya perhatian kepada pengaruh jaringan sosial network terhadap manfaat ekonomi, yakni kurang mempertimbangkan aspek norma dan kepadaran atau density jaringan, kuat dan lemahnya ikatan atau ties, peran lubang struktural atau structural holes, dan interpretasi terhadap tindakan ekonomi dalam pengembangan agribisnis. Dalam kondisi demikian, komunitas agribisnis akan tetap sulit meraih peluang untuk mengakses informasi dan inovasi teknologi yang berdampak pada rendahnya produktivitas, pendapatan, dan kesejahteraan, hingga akan sulit juga dalam mencapai mobilitas vertikal. 2. Metode keputusan atau keputusan intuitif. Nah, pada gaya pengambilan keputusan intuitif biasanya dipakai ketika informasi yang tersedia terbatas, dihadapkan pada situasi yang baru atau tindakan yang tidak biasa. Dalam hal ini, seseorang mengambil keputusan berdasarkan pengalaman yang terdahulu dan melibatkan perasaan dan emosi yang mendalam ketika mengambil keputusan. Pengambilan keputusan secara intuitif merupakan pengambilan keputusan yang didasarkan pada intuisi atau perasaan dan naluri yang dihasilkan dari serangkaian proses pengalaman. Pengambilan keputusan secara intuisi seringkali terjadi karena kurang lengkapnya informasi yang diterima oleh si pengambil keputusan. Pengambilan keputusan dengan mendasarkan kepada intuisi bukanlah sebuah kondisi yang klinik atau mistis, atau sebuah produk pengambilan keputusan yang magis dan mengandalkan indera keenam. Intuisi adalah sebuah hal yang sangat kompleks dan lebih merupakan hasil dari proses pengalaman dan pembelajaran yang telah berlangsung cukup lama. Pengambilan keputusan intuitif adalah suatu proses tidak sadar yang diciptakan dalam pengalaman yang tersaring. Dalam hal ini tidak berarti analisa rasional sama sekali tidak berjalan. Lebih tepatnya, antara faktor emosional, fantasi, dan rasional saling melengkapi. Hanya saja aspek emosional lebih dominan. Dalam Robin 1996 mengidentifikasikan ada 8 kondisi yang memungkinkan orang menggunakan pengambilan keputusan intuitif, yaitu 1. Bila ada ketidakpastian dalam tingkat yang tinggi. 2. Bila hanya ada sedikit preseden untuk diikuti. 3. Bila hal-hal yang dihadapi kurang dapat diramalkan secara ilmiah. 4. Bila fakta-fakta yang terkait terbatas. 5. Bila fakta tidak jelas menunjukkan jalan untuk diikuti. 6. Bila data analisis kurang berguna. 7. Bila ada beberapa penyelesaian alternatif yang masuk akal untuk dipilih dari antaranya dengan argumen yang baik untuk masing-masing. 8. Bila hanya waktu terbatas dan ada tekanan hanya untuk segera mengambil keputusan yang tepat.
3. Negosiasi atau Best Alternative BATNA dan Zone of Possible Agreement atau ZOPA. BATNA atau Best Alternative to a Negotiated Agreement adalah istilah yang dipakai dalam negosiasi sebagai alternatif agar negosiasi tercapai sepakat namun tidak rugi. BATNA atau Best Alternative to a Negotiated Agreement yaitu langkah-langkah atau alternatif yang dilakukan oleh seorang negosiator bila negosiasi tidak mencapai kesepakatan. Contoh BATNA yaitu perusahaan Anda ingin mengakuisisi sebuah perusahaan. BATNA-nya bisa berupa mengakuisisi perusahaan lain atau membuat perusahaan sendiri. 2. Anda sedang negosiasi gaji di tempat baru. BATNA-nya adalah tidak jadi pindah perusahaan. 3. Klub sepak bola ingin mengontrak pemain baru untuk menggantikan pemain yang cedera. BATNA-nya adalah menggunakan pemain yang sudah ada walaupun masih muda. 4. Seorang ingin nego harga saat akan membeli mobil bekas. BATNA-nya adalah membeli mobil baru walaupun kelasnya lebih rendah. 5. Negosiasi dengan keluarga tentang tujuan liburan tahun baru. BATNA-nya adalah liburan di Bali yang pasti sudah semua suka. ZOPA atau yang biasa disebut dengan Zone of Possible Agreement adalah zona bertemunya kesepakatan pada saat tawar-menawar dalam sebuah negosiasi antara dua pihak atau lebih. Atau secara ringkas adalah kondisi saat semua pihak setuju untuk membuat sebuah keputusan. ZOPA hanya terjadi ketika di antara pihak yang bernegosiasi terjadi perbedaan kesepakatan dan keinginan, sehingga diperlukan adanya perundingan untuk menentukan titik kompromi untuk menyelesaikan negosiasi. Tetapi jika kedua belah pihak tidak bisa mendapatkan titik temu, maka negosiasi tersebut berada pada kondisi tawar-menawar negatif yang artinya tidak ada titik tengah antara kedua belah pihak. Manfaat ZOPA: ketika seseorang bisa menerapkan ZOPA dalam negosiasi, maka dia akan memahami situasi negosiasi dan kondisi tawar-menawar yang sedang terjadi dengan lebih objektif. Memanfaatkan ZOPA dapat menghindari kita dari membuat kesepakatan yang merugikan kita atau bisa untuk membuat kesepakatan yang mendatangkan banyak keuntungan. Cara untuk menerapkan ZOPA sangatlah mudah. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah mencari tahu batas minimum bisa terima dari sebuah negosiasi dan tentukan juga target yang kita inginkan, serta sebisa mungkin pahami posisi minimum dan posisi yang diinginkan oleh pihak yang bernegosiasi dengan kita. Kadang hal ini sulit untuk diketahui, tetapi jika bisa mengetahuinya ini bisa jadi keunggulan negosiasi yang baik untuk kita. 4. Konflik dalam pengambilan keputusan atau game teori seperti teori drama, graph model for conflict resolution and competition. Pengambilan keputusan dengan kondisi konflik terjadi apabila alternatif keputusan yang harus diambil atau dipilih berasal dari pertentangan tentang persaingan dari dua atau lebih pengambilan keputusan. Suatu keputusan diambil dalam kondisi konflik apabila yang dihadapi bukan situasi, tetapi pihak-pihak lain yang memiliki keputusan yang hendak diambil. Game teori adalah suatu pendekatan matematis untuk merumuskan situasi persaingan atau pertentangan konflik antara berbagai pihak yang memiliki kepentingan berbeda dalam proses pengambilan keputusan. Teori ini dikembangkan untuk menganalisis proses pengambilan keputusan dalam kondisi yang melibatkan dua atau lebih kepentingan. Teori drama adalah teori dalam istilah permainan dengan titik fokus yang dimana permainan itu setiap permainan menyatakan niatnya untuk menerapkan strategi tertentu. Teori drama digunakan untuk menganalisis bagaimana suatu situasi konflik atau kerangka berpikir akan berubah ke situasi lain, atau Graph Model of Conflict Resolution and Competition atau GMCR merupakan metodologi untuk membingkai sebuah situasi keputusan interaktif atau konflik di mana analisis stabilitas bisa dihasilkan. Tugasnya sebagai sebuah alat penilaian strategi yang baik dalam penyelesaian konflik, yang juga berfungsi sebagai alat simulasi untuk interaksi dan perilaku pengambilan keputusan dan dapat digunakan dalam persiapan mediasi dan negosiasi. Komunikasi pengambilan keputusan yaitu komunikasi yang berhubungan dengan peranannya dalam mempermudah pengambilan keputusan. Komunikasi memberikan informasi yang diperlukan individu dan kelompok untuk mengambil keputusan melalui penyampaian data guna mengenali dan mengevaluasi pilihan-pilihan alternatif. Komunikasi membantu proses penyampaian informasi yang diperlukan untuk mengambil keputusan. Proses pengambilan keputusan adalah proses pemilihan alternatif terbaik dari berbagai alternatif yang secara sistematis dipilih sebagai cara untuk menyelesaikan masalah. Penggalian data dan fakta melalui komunikasi internal dan eksternal adalah proses penting untuk menghasilkan keputusan yang dibutuhkan organisasi. 6. Komunikasi tradisional. Komunikasi tradisional adalah sebuah proses penyampaian pesan dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan media tradisional yang
sudah lama digunakan di suatu tempat sebelum kebudayaan tersentuh oleh teknologi modern. Menurut Sajogjo 1996, komunikasi tradisional merupakan saluran komunikasi yang paling penting untuk mobilisasi desa. Pada zaman dahulu, komunikasi tradisional dilakukan oleh masyarakat primitif dengan cara yang sederhana. Seiring dengan perkembangannya teknologi, komunikasi tradisional mulai luntur dan jarang digunakan. Tetapi masih ada sebagian orang yang masih tetap menggunakan komunikasi tradisional, misalnya masyarakat pedesaan. Komunikasi tradisional memiliki peranan yang sangat penting dalam suatu masyarakat karena dapat mempererat persahabatan dan kerjasama untuk mengimbangi tekanan yang datang dari luar. Selain itu, komunikasi tradisional mempunyai dimensi sosial, mendorong manusia untuk bekerja, menjaga keharmonisan hidup, memberikan rasa ketertarikan, bersama-sama menantang kekuatan alam dan dipakai dalam mengambil keputusan bersama. Media komunikasi tradisional memiliki kelebihan atau keistimewaan yang tidak dimiliki oleh media modern, sebab komunikasi tradisional biasa dipertukarkan dengan seni yang menjadikan bentuk komunikasi ini lebih menarik, sederhana, dan mudah dimengerti. Hal tersebut membuat media komunikasi tradisional melekat erat dalam kehidupan masyarakat dan berdampak pada perkembangan proses sosial masyarakat, seperti memupuk rasa persaudaraan. Pada dasarnya, media kesenian tradisional masih tetap disenangi oleh masyarakat hingga detik ini. Hanya saja media kesenian tersebut harus dikemas dengan baik dan menarik. Hal tersebut dapat dilihat dari usaha yang banyak dilakukan oleh media modern televisi belakangan ini, yang seolah berlomba menampilkan pola pertunjukan tradisional dalam berbagai tayangan. Sedangkan kekurangan komunikasi tradisional terletak pada ketidakmampuannya menjangkau ruang dan waktu serta audiens yang luas. Dan karena keterbatasan itulah, komunikasi ini sering dianggap tidak efektif. 7. ICT atau dalam komunikasi organisasi, kepanjangan ICT adalah Information and Communication Technology, yang mengacu pada teknologi yang menyediakan akses ke informasi melalui telekomunikasi dalam bahasa Indonesia. Kepanjangan ICT dikenal sebagai Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK. Fungsi dari ICT itu sendiri sebagai media untuk meningkatkan kualitas informasi, sebagai media untuk menganalisa daya saing organisasi, penghematan biaya, waktu, dan peningkatan produktivitas untuk membantu aktivitas manajemen sumber daya manusia. Umumnya, ICT mencakup komputer, internet, telepon, televisi, radio, dan peralatan audio visual lainnya. ICT meliputi dua aspek, yakni teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi merupakan segala hal yang berkaitan dengan proses penggunaan alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Teknologi dalam organisasi memiliki peran penting dalam mempelajari sifat-sifat dari teknologi suatu organisasi dan hubungan teknologi terhadap struktur organisasi, tetapi dalam penerapannya harus didasarkan karakteristik dari organisasi tersebut. Organisasi adalah sebuah sistem terbuka dan teknologi organisasi merupakan jenis kegiatan internal yang terjadi dalam kegiatan organisasi tersebut. Dalam hal ini sangat jelas mereka berketerkaitan satu sama lain. Penerapan teknologi dalam organisasi dapat memberikan dampak yang signifikan pada efektivitas dan efisiensi serta meningkatkan daya saing karena teknologi informasi memberikan sejumlah data mengenai jalannya organisasi tersebut, sehingga organisasi dapat memperoleh data-data yang diperlukan sebagai dasar mereka dalam mengambil keputusan strategis. Jadi itulah beberapa materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.